Shalom, salam sejahtera untuk saudaraku yang kekasih dalam Yeshua Mashiach. Dalam video klip pendek ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai Sabat hari ke-7 versus Sabat lunisolar dengan subtopik bagian ke-1, yaitu perbedaan Sabat H7676 dengan Sabat H7677 berdasarkan Alkitab King James Version dan rujukannya yang diambil dari Strong Concordance. Pada bagian pertama, kita akan fokus kepada pemaparan kode Strong H7676 yang berdiri sendiri, yang merujuk kepada Sabat hari ke-7. Mari kita lihat pembuktiannya dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ayatnya menyebutkan demikian. 6 days shall thou labor, and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Saudara-saudara bisa lihat, kata Sabat di sini tertulis dengan kode Strong H7676. Transliteration-nya adalah Syabat. Dan ini merujuk kepada Sabat hari ke-7, bukan kepada hari pendamaian ataupun kepada Sabat tahunan. Perintah untuk memelihara Sabat hari ke-7 tertulis dengan jelas, 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Berikutnya, 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Dan itu berkesinambungan terus-menerus tanpa terputus. Dalam ayat itu, tidak menuliskan adanya pengecualian 1 hari bekerja untuk tanggal 30. Dan kalau kita lihat dalam format kalender lunisolar, untuk tanggal 30, mereka taruh di posisi di hari pertama. Tetapi mereka tidak berani menyebutkan sebagai hari pertama dalam pekan. Jadi, untuk tanggal 30 itu statusnya tidak jelas. Padahal, untuk tanggal 30 itu terdiri dari 1 malam dan 1 siang. Saudara-saudara bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Tidak ada perintah untuk memelihara Sabat berdasarkan patokan tanggal 8, 15, 22 ataupun 29. Kita lihat pembuktiannya yang berikutnya dalam Imamat 23 ayat yang ke-11. Ayatnya menyebutkan demikian. And he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted for you. On the morrow after Sabbath, the priest shall wave it. Coba saudara-saudara perhatikan kode Strong H7676 yang tertulis dalam ayat ini. Ini berdiri sendiri, dan ini merujuk ke Sabat hari ke-7 juga. Bukan merujuk kepada Day of Atonement ataupun Sabat year. Untuk penentuan Hari Raya Buah Sulung, dalam ayat itu disebutkan besoknya setelah Sabat. Sekarang kita lihat dalam ayatnya yang ke-16. Ayatnya menyebutkan demikian. Even unto the morrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days. Jadi, untuk penentuan Hari Raya Pentakosta, diperintahkan untuk menghitung 50 hari setelah 7 Sabat. Saudara-saudara bisa baca dalam Imamat 23 ayat yang ke-10 sampai ke-16. Tidak ada penentuan tanggal-tanggal untuk Hari Raya Buah Sulung dan Hari Raya Pentakosta. Tapi untuk kelima hari raya yang lain, seperti Paskah, roti tidak beragi, peniupan trompet, hari pendamaian, dan hari raya Pondok Daun, dengan jelas ditentukan tanggal-tanggalnya. Bagian kedua, kita akan fokus kepada pemaparan kode Strong
H7677 yang berdiri sendiri, yang merujuk kepada Sabat Hari Raya Tahunan. Dalam Imamat 23 ayat yang ke-34 menuliskan demikian. Speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacle. Jadi, tanggal 15 ditulis dengan jelas bahwa hari itu adalah Hari Raya Pondok Daun atau Feast of Tabernacle. Dan dalam ayat itu tidak menuliskan saat itu jatuh bersamaan dengan hari Sabat yang ke-7 juga. Kemudian, mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-39. Ayatnya menyebutkan demikian. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. Saudara-saudara bisa perhatikan, kata Sabat, kode strongnya adalah menggunakan H7677 untuk hari pertama dan juga H7677 untuk hari yang ke-8. Kalau dirujuk ke Strong Concordance-nya, H7677 transliteration-nya itu adalah Shabbaton. Jadi, kalau kita lihat dari 5 alternatif di bawah ini, dengan jelas merujuk kepada alternatif E, dan tidak merujuk kepada 2 alternatif Feast of Trumpet ataupun Weekly Sabbath. Sekarang kita lihat dari pembuktian lain. Dalam Perjanjian Baru, saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 7, waktu Yesua mengajar di Bait Suci, saat itu adalah hari Sabat yang tertulis dengan kode G4521. Peristiwa ini, kalau kita rujukan ke dalam Kitab Perjanjian Lama, sesuai dengan firman yang tertulis dalam Imamat 23 ayat 39, hari itu adalah Sabat Hari Raya Pondok Daun dengan kode H7677. Bukan hari Sabat yang ke-7 dengan kode H7676. Untuk Sabat hari yang ke-7 dengan kode H7676 dan Sabat Hari Raya Tahunan atau Shabbaton dengan kode H7677 dalam bahasa Greka, kedua kode tersebut digabungkan dalam satu istilah kode Sabat, yaitu G4521 dengan transliteration-nya Shabbaton. Mari kita lihat pembuktian lain dalam Imamat 23 ayat yang ke-24. Ayatnya menyebutkan demikian. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpet. Kalau saudara-saudara bisa lihat, ayat ini merujuk kepada Sabat Hari Raya Peniupan Trompet yang merujuk kepada alternatif D, bukan alternatif A yang disebut Weekly Sabbath. Dan ayat itu juga tidak merujuk kepada 2 alternatif. Jadi jelas sekali, dari 2 pembuktian tadi, H7677 yang berdiri sendiri merujuk kepada Hari Raya Pondok Daun dan Hari Raya Peniupan Trompet. Tidak ada dalam ayat dalam Alkitab yang menyebutkan atau menuliskan Sabat H7677 itu merujuk kepada Sabat hari ke-7. Bagian ketiga adalah pemaparan kode strong H7676 yang digabungkan dengan H7677 yang merujuk kepada Sabat hari ke-7, 7 tahunan, dan juga Sabat hari pendamaian. Mari kita lihat pembuktiannya.
Kita bisa lihat dalam Imamat 25 ayat yang keempat. Ayatnya menyebutkan demikian. In the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land. Ayat ini dengan jelas merujuk kepada alternatif C, yaitu sabbatical year. Dalam ayat ini, 7 tahunan disebut Sabbath of rest, yang menggunakan penggabungan antara Syabat H7676 dan Shabbaton H7677. Kita lihat pembuktian berikutnya. Dalam Imamat 23 ayat yang ke-27, ayatnya menyebutkan demikian. Also on the 10th day of the 7th month, there shall be a day of atonement. Kemudian, di ayat yang ke-32 menyebutkan demikian. It shall be unto you a Sabbath of rest. Jadi, sangat jelas sekali untuk kata Sabbath of rest merujuk kepada hari pendamaian yang jatuh pada tanggal 10 bulan 7. Kalau kita lihat dalam Strong Concordance-nya, kedua ayat ini merujuk kepada alternatif B, yaitu Day of Atonement, yang menggabungkan Sabat H7676 dan Shabbaton H7677. Pembuktian berikutnya, kita bisa lihat dalam Imamat 23 ayat yang ketiga. Ayatnya menyebutkan demikian. 6 days shall work be done. The 7th day is the Sabbath of rest. Dalam ayat ini sangat jelas sekali merujuk ke alternatif A, yaitu weekly Sabbath atau Sabat mingguan. Perintah untuk memelihara Sabat hari ke-7 tertulis dengan jelas, 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Berikutnya, 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Dan itu berkesinambungan terus-menerus tanpa terputus. Dalam ayat itu, tidak ada menuliskan pengecualian 1 hari bekerja untuk tanggal 30. Saudara-saudara bisa baca dalam Imamat 23 ayat yang ketiga. Tidak ada perintah untuk memelihara Sabat berdasarkan patokan tanggal 8, 15, 22, ataupun 29. Sekarang kita akan lihat dilema tafsiran orang-orang lunisolar. Tanggal 15 Tisri dalam Imamat 23 ayat yang ke-39 ditafsirkan oleh teman-teman kita sebagai Sabat hari yang ke-7. Sekarang kita lihat dilema yang pertama. Dalam ayat itu, kode Strong H7677 dengan jelas tertulis merujuk kepada Sabat Hari Raya Pondok Daun yang dirayakan setiap tahun. Kalau saat itu adalah Sabat hari yang ke-7, Strong Concordance-nya akan tertulis H7676 seperti dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Dilema yang kedua adalah dalam Imamat 23 ayat 24 menuliskan Sabat Hari Raya Peniupan Trompet yang kodenya juga H7677. Untuk Hari Raya Pondok Daun H7677 itu ditafsir sebagai Sabat hari ke-7. Akan tetapi, Hari Raya Peniupan Trompet yang jatuh pada 1 Tisri, penafsirannya bukan sebagai Sabat hari yang ke-7. Padahal, kedua perayaan itu mempunyai kode Strong yang sama, yaitu H7677. Dari beberapa penjelasan tadi, kita bisa buat 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, H7676 apabila berdiri sendiri merujuk kepada Sabat hari yang ke-7 seperti dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Dan tidak ada penetapan tanggal 8, 15, 22, ataupun 29 untuk Sabat
hari yang ketujuh. Dalam King James Version, H7676 disebutkan sebanyak 82 kali. Kesimpulan yang kedua, H7677 apabila berdiri sendiri merujuk kepada Sabat Hari Raya Pondok Daun yang jatuh pada tanggal 15 Tisri. Dan ayatnya tertulis dalam Imamat 23 ayat yang ke-39. Dan Hari Raya Peniupan Trompet yang jatuh pada tanggal 1 Tisri, ayatnya tertulis dalam Imamat 23 ayat yang ke-24. Dalam King James Version, Sabat H7677 disebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, H7676 dan H7677 apabila digabung merujuk kepada Sabat hari yang ketujuh, seperti yang tertulis dalam Imamat 23 ayat 3. Dan yang kedua, merujuk kepada Sabat hari pendamaian, yang tertulis dalam Imamat 23 ayat yang ke-32. Dalam King James Version, H7676 yang digabung dengan H7677 disebutkan sebanyak 7 kali. Demikianlah pemaparan saya untuk perbedaan H7676 dan H7677 berdasarkan King James Version yang menggunakan referensi Strong Concordance. Semoga dengan pembuktian-pembuktian tadi, teman-teman dari Lunisolar dapat lebih mengerti bahwa tanggal 8, 15, 22, ataupun tanggal 29 tidak selalu jatuh sebagai Sabat hari yang ketujuh. Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat untuk saudara-saudara. Yahweh Elohim kita memberkati.